Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun ayu tiku ta'atan mati ta'an wa muta'an fahuwa muta'ti'un wa dzaka muta'un ta'ti la tuta'ti muta'un muta'un. Yang baca tok siapa tadi? Ada Jewer. Lah yo tok ya. Buat tok kalian loh. Ayo. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman wa huwa mutarjimun wa dzaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fa huwa muwaswisun Madaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fa huwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun wala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun wa dzaka mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa dzaka mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun mubasmalun sabhala yusabhilu sabhalatan wa sibhalan wa musabhalan fahuwa musabhilun wa dzaka musabhalun sabhil la tusabhil musabhalun musabhalun hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wa dzaka muhamdalun hamdil la tuhamdil muhamdalun muhamdalun hailala yuhaililu hailalatan wa hilalan wa huwailalan fahuwa muhaililun wa dzaka muhailalun hailil la tuhailil muhailalun muhailalun hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan wa huwa muhawqilun wa dzaka muhawqalun hawqil la tuhawqil muhawqalun muhawqalun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salamnya dikencengin supaya yang ngantuk melek ya. Ini malam Ayyamul Bid. Iya malam Sabtu dong, enggak salah. Tok-tok aja, tok-tok. Wah, tadi tok-tok beneran baru tahu lu. Ayyamul Bid kalau memang mampu puasa pada
Jadi Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari. Oh, biar otaknya cerah, otaknya encer. Nah iya kan, cuman itu tadi Minggu nanti ya, habis zuhur ada undangan ke gedung DPR MPR RI. Kembar ikut, adik lu ajak. Adik gak ikut? Ntar mabuk lagi lu. Oh, no Habibie ngaji. Wah, pantesan gimis. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tekson. Oke. Kita lanjut sekarang ngaji. Tadi baca Fatihah, udah berdoa, udah segala macam. Bagi-bagi duit ntar malam Senin apa malam Selasa. Malam Senin karena minggunya saya mau ke Tegal. Takut belum nyampe ya nanti saya sudah pulang dari sana. Duit udah dibagi. Kalau duitnya ada, ya enggak? Kalau enggak ada, nyari, ya kan? Emang ada duit hilang, Pak? Banyak duit hilang, Pak. Yo. Oke, sekarang ini mudah-mudahan wifi enggak trouble nih. Tadi sore kan trouble mulu, berantem mulu ngaji. Berantem sama wifi ya. Oke, sekarang nerusin yang tadi. Wa'lam anna li af'ali hadzal babi. Tuh ada babi. Salah satu ahkamin. Ini loh yang gua harap-harap lu kan belum pernah ngaji. Udah pernah belum kemarin? Ikmal, ilgho, taklek. Belum kan? Tuh, diperhatikan ini. Zonna wa akhwatuha itu enggak sesederhana di dunia. Kalau di mutammimah pembahasannya detail. Jadi sebenarnya kalau versi mutammimah matan ada 3 hukum. Tapi kalau menurut Al-Kawakib ada 4. Itu yang tadi sore kita bahas, lu pada gak nyambung. Lah iya kan? Gak nyambung, harusnya pembahasan yang keempat itu ditaruh akhir. Ini malah didahulukan, ya keder lah. Gitu kan? Al-awwalu bermula yang pertama, kaitannya zonna. Al-i'malu itu beramal. Ya, i'mal kan a'mala yu'milu malan. Apa itu i'mal? Wahua dan bermula i'mal nasbuha. Itu menasabkannya hadhil af'al. Itu dhanna wa akhwatuha. Nasbuha itu menasabkannya dhanna wa akhwatuha gampangannya. Lil juz'aini terhadap 2 juz. Maksudnya 2 juz apa? Mubtada, khobar, atau yang lafaz yang asalnya mubtada, khobar itu i'mal. Wahua dan bermula i'mal, al aslu itu hukum asal. Wahua dan bermula i'mal, waqi'un itu terjadi, terjatuh. Fil jami'i dalam semuanya dhanna wa akhwatuha. Ai fi jami'i af'ali hadzal babi. Tegasnya dalam semua fi'il ini bab. Yaitu yang kemarin sudah dibahas mulai dari af'al qulub itu yang halaman 120. Donantu, hasibtu, khiltu, ra'aitu, alimtu, za'amtu, ja'altu, hajautu, adattu, hab, wajadtu, alfaitu, jaraitu, ta'allam, yang bimana iklam. Kemudian af'al yang halaman 125, af'al tasghir, ja'ala, radda, ittakhoda, sayyar, dan hab, wahaba. Nah itu ya, itu maksudnya fil jami. 120 sama 125 itu kalau kitab matannya. Al jamidi yang jamid, minha dari af'al hadzal bab,
Yang jamid itu kan ada ta'alam, hab, itu kan jamid. Ya. Wal mutasarrif, yang mutasarrif bisa kerubah. Kerubah itu umpamanya dzanna yazunnu dzannan wa ma dzannan fa huwa dzannun, itu kan mutasarrif. Al qalbi yang bangsa hati, yang tadi hati, dzanna, hasiba, haja, adda, dan seterusnya. Wat tasiri al qalbi yang bangsa qalbi hati, wat tasiri dan yang bangsa tasiri menjadikan. Kan dona wa akhwatuha secara global terbagi dua. Yang pertama af'al qulub, yang kedua af'al tasyir. Kan itu. Oh. Wa yahtasu dan tertentu apa al hukmani dua hukum. Maksudnya dua hukum, kan tadi ada tiga. Ada ihmal, nanti ada ihmal atau ilgha, nanti ada taklek. Nah, hukmani dua hukum. Maksudnya dua hukum itu tadi antara ihmal dan ilgha. Al-atiyani yang akan datang keduanya. Kal hukmi yahtasu, kal hukmi hale seperti hukum. Alladzi yaitu hukum zitu yang menambahkan siapa saya hu pada alladzi bil qalbiyil mutasarrifi dengan fi'il qalbi yang mutasarrif. Waqad ya'rid wa aradu ya'ridu, waqad ya'ridu dan terkadang datang, baru datang sama dengan yatra'u itu perbandingannya. Karena ya'ridu yang maknanya menentang juga ada, gitu loh. Di sini al-arad apa al-hukmul akhiru, apa hukum al-akhiru yang akhir, hukum yang akhir akni mengendaki siapa saya. At-ta'liqo pada ta'liq. Ta'liq itu nanti dibahas di belakang. Nah, itu ada tuh ibtalul amal lafzan wa ibtalul amali lafzan la maknan, itu ta'liq gitu loh. Ini yang gua harapin dulu loh biar paham. Ngajinya udah kerajinan saya nak mah. Sama no apri walaupun di sini ya sakit mulu riuk minum bawa air. Mandi kagak. Ya, terus sekarang musim kemarau mandinya 2 hari sekali atau 4 hari sekali? 2 kali, 2 hari sekali. Lalu kan ngomong kemarin gue tanya, lu mandinya mau berapa nih? 2 hari sekali pak, kan ini udah kok ngupil lagi, adik udah gak ngupil, gue kok ngupil. Kacau, masa mandinya 2 hari sekali? Sekali 2 hari gitu? Apa 2 hari sekali? 2 kali sehari, itu ngerti? Iya, 2 hari sekali. Yuk. Oke, biar paham ini. Likulli fi'lin bagi setiap fi'il ya dulu yang menunjukkan apa kullu fi'lin ala syakki atas makna syak, keraguan. Au yatazammanu atau menyimpan apa kullu fi'lin makna ilmi pada maknanya ilmu. Perhatikan ya dulu ala syakki itu fi'il yang menunjukkan maknanya ragu-ragu. Ngerti? Namanya ragu-ragu itu kan kemarin ada roda, ngerti? Za'ama, ngerti? Za'ama kan menduga, menyangka, namanya menyangka itu yakin apa ragu-ragu? Ragu-ragu lah. Kalau yang kedua, au yatazammanu makna ilmi atau fi'il tadi menyimpan makna ilmu. Kalau ilmu dhanna itu kan kemarin udah satu stabil di atas. Dhanna itu ya gampangannya 60, 70 lah, 75 lah. Kan kemarin gitu kan.
Nah, beda kalau alima kan mengetahui, nyambung nggak? Nah itu maksudnya biar kalian langsung connect gitu loh. Wa in kana qasiran, dan sekalipun ada apa fi'il, kullu fi'lin qasiran itu qasir, maksur itu maksudnya nggak mutaaddi. Kama sebagaimana keterangan satati yang akan datang apa ma. Bentar aja dah saya tulis ini yang kedua, yang ketiga masih jauh sih ya. Taklek maksudnya yang udah belakangan. Jadi ntar tulis pokoknya. Apa al-isyaratu isyarah ilahi pada ma insyaallah ta'ala. Ya itu yang pertama. Nanti saya tulis biar paham dah. Cuman apa namanya anunya belum ini. Wasalis tuh. Wasalis itu lama itu. Itu yang agak sepertiga dari atas itu halaman 127. Baru taklek gitu. Udah kita kelarin ini dulu. Nanti saya tulis biar paham, betul-betul paham kalian. Dan saya tegaskan sekali lagi, bab dzanna yang ada pada mutammimah, apalagi kawakib, jangan kalian samakan dengan pembahasan dzanna yang ada pada jurumiyah. Bukan kita meremehkan kitab jurumiyah, bukan. Jurumiyah itu dasar, sangat dasar. Tapi ini lebih lengkap, itu maksudnya. Asani bermula yang kedua, al-ilgha'u itu ilgha'. Tahu ya ilgha' kalian? Nganggur, lagau. Ilgha' itu algha yulghi ilgha'. Kalau sulasinya aska meleh lagau. Iya kan? Itu yang dalam kalau khutbah Jumatan di Jawa, iya kan? Itu kan ruwiyaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yaumal jum'ati ansib wal imamu yaktubu faqat lagaut. Lek bangun lah tidur dulu. Kalau di sini kan enggak. Kalau di masyarakat Jawa Barat innallaha wa malaikatahu kita tahu ya nggak masalah, masing-masing kan punya cara. Nah, kalau di Jawa kan gitu lagaut, ya umpamanya ada khutbah lagi khotib, makanya dengerin nih Aska, Boko Adi, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid, apabila kamu berbicara kepada temanmu ansid itu diem, ngomong nyuruh temannya diem, tapi sambil ngomong ansid. Wal imamu yaktubu, sementara imam sedang khotib fakot lagauta, maka sia-sia jumatan kamu, nggak dapat pahala, cuma gugurin kewajiban kita. Maka khutbah lagi disampaikan oleh khotib, jamaah diem semua, jangan mentang-mentang punya HP dengerin khutbah lagi main HP, main game lagi. Jamaah geblak gitu. Paham? Itu begitu. Wal imamu yaktubu faqat lagaut. Man lago yalhu laguan. Itu sulasi mujarrad. Kalau algha yulhi ilghaan itu sulasi mazid bi harfin. Itu algha, itulah ilgha. Nyambung ilgha ya. Maksudnya ilgha sia nganggur. Wahuwa dan bermula ilgha ibtalul amali, itu batal amalnya. Apanya? Lafdzun lafadznya, wa mahallan dan mahalnya, posisinya. Fayabqa maka utuh apa madkhuluha, lafadz yang kemasukan dhanna wa akhwatuha ala i'rabihi, atas i'rabnya madkhuluha qabla dukhuliha, sebelum masuknya dhanna wa akhwatuha. Wa tabqa dan tetap
dan utuh. Apa donna wa akhwatuha. Iya, nah itu dhamir takkid. Iya, ya donna wa akhwatuha. Tuh. Ala maknaha, atas maknanya donna wa akhwatuha fi ifadati dhanni, dalam memberi faedah makna dzon, menduga, awil ilmi atau ilmu. Wadzalika, dan bermula itu ilgha, itu lidhu fil amali, karena lemahnya amal, al qalbi yang bangsa hati, al mutasarrif yang mutasarrif, lemahnya amil, anil amali, dalam dari amal, bitawasutihi, dengan sebab jatuh tengahnya dona itu tawassut. Maka kalau tawassut, kalau kaitannya ilmu toleran, diartikan moderat. Itu tawassut. Tawassut itu tengah, nggak memihak kanan, nggak memihak kiri. Oh. Kalau memihak kanan namanya ekstrim kanan. Oh. Kita ini Nahdlatul Ulama moderat. Nggak ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu apa? Wahabi. Bid'ah, kafir, sesat. Kita harus memurnikan tauhid. Wah, itu namanya ekstrim kanan. Ekstrim kiri ada juga. Mau ngapain sholat tonggang tonggeng lu? Itu namanya sholat ya tonggang tonggeng, dodol. Kalau nggak tonggang tonggeng namanya duduk. Lu iya apa enggak? Namanya sholat ya tonggang tonggeng. Percuma lu sholat tonggang tonggeng, lah kagak. Ya namanya sholat ya memang tonggang. Jangan kalah gertak apa kalau digertak begitu. Kalau semedi itu pak enggak tonggang tonggeng, gituin. Nyambung deh. Lu diajak debat sama orang digertak aja udah cepirit lu, celana lu. Ya bagaimana mau gebrakan sama preman. Ya Pak. Cemen. Santri baru males tirakat. Petak Sayyidina Ali. Gebrak orang langsung gemeter. Wah begitu santri mah. Ini mah santri prototin preman takut. Terkencing, ditangkap polisi, nangis. Lu kembar, nah itu kan, lu belum pernah tangkap polisi aja, motor lu pakai nalpotnya kenceng-kencengnya Pak, ditangkap polisi, nangis ya. Dulu ada, mau nggak saya sebutin, santri Al-Aziz, sekarang udah tua, udah gede lah, udah punya anak, udah ngajar, tangkap polisi nangis, malu-maluin gua aja lu, gituin, adepin polisi, polisi kok manusia, emang polisi malaikat, kecuali polisinya malaikat Israel kali, takut ya, tuh begitu. Oh kemarin bokok kabur. Gue nyebut lu kantor polisi, ya nggak? Wah enak tuh, ali-ali paling ikut. Oh, pokoknya jangan begitu lagi, ngerti? Ada aja. Lu nggak ada di sini berapa hari no? Wah, lu perkembangan aja mah udah luar biasa no. Ada yang pengajian ditarik ke rumah, pengajian Senin, ya kan? Makanya besok dong. Besok kalau ini digelarin. Yang rapi, iya. Saya sebenarnya ntar Bang Ujung dengan ya ngambil karpet Ustaz Jenal. Saya udah ngomong malam. Ntar udah pakai motor ya enak. Sambil Bang Ujung dicuci untuk gelar di sini enak. Karpetnya kayak begini memang coklat gitu loh. Nanti empat cewek mau ngomong apa? Oke kemana-mana. Lu gara-gara apa tadi? Tawassut. Tuh. Nah kan kata Allah begitu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kalian semua umat pertengahan. Ekstrim kanan Yahudi, ekstrim kiri Nasrani. Nyambung enggak? Maka Islam ihdinas siratal mustaqim. Ngerti? Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang engkau beri nikmat atasnya.
Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, itu Yahudi. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat, yaitu Nasrani. Prinsip dasar utama Islam itu tauhid. Begitu loh. Tauhidnya pertengahan. Itu namanya tawasul. Kalau Yahudi cenderung keras, ini berkali-kali saya ulang-ulang. An-nafsu bin nafsi, lu baca Quran dalam surah An-Nisa. An-Nisa apa itu? Nyawa dibalas dengan nyawa. Wal ainu bil aini, lu nyolok mata orang, balasannya mata lu harus dicolok. Wal anfu bil anfi, lu mencelakai hidungnya orang, maka hidung lu pun harus diperlakukan sama. Wal udhunu bil udhuni, telinga juga balasannya telinga. Wal jirahu kisos, melukai berarti ada kisos. Itu ngerti? Tidak kalau ajaran Nasrani. Apabila kamu ditampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Alah benjut, kanan dikasih, kanan udah ditampol, kiri dihajar lagi ya Pak. Nah, Islam di tengah-tengah antara itu. Famani atada alaikum fa'tadu bimithli ma atada alaikum. Apabila mereka berbuat semena-mena kepada kalian semua, maka balaslah dengan semisal apa yang ia lakukan kepadamu. Boleh, cuman nggak boleh melampaui batas. Ini sekarang ini melampaui batas. Israel sama Palestina. Orang Pak, Hamas cuma menyerangkan ribuan roket, roket kecil lah, paling segede jantung pisang. Masa dibalas serangan udara sambil memakan korban hampir 6.000 orang. Meluluh lantakkan. Wah itulah Israel, Yahudi. Tahu itu? Oh begitu. Biar tahu lah kita. Udah tenang aja, malam Sabtu. Ntar habis sisa yang ngasih Ustaz. Pur datangnya jam 9. Ini waktunya leluasa kita. Ntar Andre Andre bener. Pak udah isa, iya gua kok denger. Ya, sama Masjid Al-Syarat udah ada. Ini kamar kemana nanti? Oh, udah tenang, ntar baru diterangin. Bainal tawassut, menengah-nengahi. Bainal mubtada'i wal khobari, antara mubtada dan khobar. Au ta'akhurihi, atau jatuh akhirnya amil, tawasutihi ya amil, ta'akhurihi ya amil, haknya itu gitu loh. Anhuma ya. Anhuma dari mubtada dan khobar. Nahwu Zaidun zonantu qaimun. Ini yang ikmal gak dicontohin, karena yang amal kan udah dicontohin kemarin. Zonantu Zaidan qaiman. Nah ini yang contoh ilgha. Zaidun bermula Zaid. Zonantu gak usah lu artiin, orang ilgha. Ngerti? Qaimun itu orang yang berdiri. Itulah contohnya ilgha. Gak usah ditulis. Hadza bermula ini Zaidun zonantu qaimun. Misalun itu contoh. Ono bunga ngantuk. Oh ilah. Misalun itu contoh litawassutihi terhadap menengah-nengahinya amil. Itu zonantu. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya Zaidun zonantu qaimun itu Zaidun bermula Zaid. Mubtadaun itu mubtada, wa qaimun dan bermula lafaz qaimun itu khobaru, khobarnya mubtada. Wa zonantu dan bermula zonantu itu fi'lun wa fa'ilun. Udah gitu doang. Itu contoh yang donna jatuh di tengah. Wa Zaidun qaimun zonantu. Ini contoh yang jatuh akhir. Wa Zaidun dan bermula Zaid qaimun itu orang yang berdiri. Zonantu menyangka siapa saya. Kan zonantunya belakangan. Itu ilgha.
Wahada dan bermula ini lafaz zaitun qaimun donantu itu misalun contoh. Misal misal bukan misalun, bukan misalun, bukan misalun, misal. Makanya kali ini kalau saya mau daerah ada ombong ngerti? Lidah lu tempelin ke gigi atas madrasah sanawiyah. Yang baca yuk madrasah apa yuk? Madrasah sanawiyah Pak. Kok tulisannya TS Pak? Sanawiyah bukan sanawiyah. Oh gue cewer lu. Ngerti? Sanawiyah coba. Nah iya begitu. Itu kan tulisannya TS Pak. TS. M-nya madrasah. Ya, TS-nya ya sanawiyah tadi S-nya sanawiyah lah. Sanawiyah. Lu paham di? Jangan antuk mulu. Oke. Misalun itu misal, contoh. Misal itu bahasa Arab. Mana tadi? Hilang lagi li ta'akhurihi terhadap akhirnya amil ta'akhur. Ta'akhoro ya ta'akhoru. Ta'akhuron. Li ta'akhurihi. Karena jatuhnya amil itu loh. Dinya kepada amil. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya zaitun qaimun donantu itu zaitun bermula lafaz zaitun itu mubtada. Wa qaimun dan bermula lafaz qaimun itu khabarnya mubtada. Donantu bermula lafaz donantu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il wal fi'lu dan bermula fi'il al-mulgha yang dinonaktifkan, yang dianggurkan maksudnya al-mulgha itulah lawannya i'mal. Berarti mu'mal. Wa fa'ilhu dan formula fa'ilnya khina idin dalam ketika ini mulgha itu bimanzilati dzarfi. Sepangkat dengan dzaraf. Maknahu karena bermula maknanya zaitun qaimun donantu itu zaitun qaimun fi dhanni. Zaitun bermula zait itu qaimun orang yang berdiri fi dhanni di dalam sanggaanku wala mahalla dan tidak ada mahal i'rab al mulgha lil mulgha terhadap amil yang ilgha yang enggak amal aslan dengan sama sekali. Qala mengatakan siapa Ibnu Anaqo Imam Ibnu Anaqo pada ini wala mahalla lil mulgha wahwa ay al-ilgha'u dan bermula ilgha itu jaizun jaiz la wajibun tidak wajib li'anna sababahu karena sebabnya ilgha la yaqtadi itu tidak menetapkan apa sabab dalika pada itu wujubul ilgha wala mumtani'ah dan tidak ada pencegah itu maujud li'annahu karena sesungguhnya ilgha itu amrun perkara ikhtiyariun yang bangsa pilihan roji'un yang kembali ilal mutakallim kepada mutakallim terserah. Ilgha yang di sini sifatnya jaiz bukan wajib. Jadi kalian mau mengatakan zaitun donantu qaimun boleh, zaitan donantu qaiman juga boleh itu maksudnya. Wa ja'ala dan telah menjadikan siapa Abu Hayyan Imam Abu Hayyan li jawazil ilgha terhadap jawaznya ilgha diserta ini dengan dua syarat. Al awalu bermula yang pertama itu Allah tadkhula bahwasanya tidak masuk apa lamul ibtidai lam ibtida alal ismi atas isimnya nahu la zaitun donantu qaimun. Loh, la zaitun itu namanya ada lam ibtida. Itu loh. Itu bolehnya ilgha syarat yang pertama isimnya ada lam ibtida. Terus yang berikutnya la zaitun donantu qaimun wa la zaitun qaimun donantu itu sama. Fa innahu
maka sesungguhnya kejadian khina idin ketika ini la yajuzu tidak boleh apa al ilgha'u ilgha' wala yajuzu dan tidak boleh apa al i'malu i'mal. Itu syarat yang pertama. Ya harus taklek. Loh gitu loh. Nanti ada taklek itu apa? Asalis itu. Taklek 2 itu ada tuh. Ibtalul amal lafzan la mahallan. Taklek. Asali bermula syarat yang kedua itu Allah yanfiya. Kalau enggak Allah yunfa. Bahwasanya tidak dinafikan apa lafaz. Apa contoh tadi? Nahu Zaidan muntolikon lam adunna. Zaidan pada Zaid, muntolikon pada orang yang bepergian, lam adunna. Tidak menyangka siapa saya itu donna yazunnu. Kalau saya kan azunnu, kemasukan lam adunna, asalnya lam adnun. Nyambung? Nah, kalau fiilnya dinafikan, kemasukan lam, maka tetap amal. Boleh ilgha, itu fiilnya isbat, enggak nafi. Kalau nafi berarti wajib amal. Tuh. Wa zaidan lam adunna muntalikon itu masih amal. Nyambung? Fa innahu, maka sesungguhnya kejadian la yajuzu tidak boleh fihi di dalam manfi illal i'malu apa kecuali amal. Wala yajuzu dan tidak boleh apa al ilgha li'annahu karena sungguhnya ilgha ya ta'ayyanu itu menjadi nyata apa binaul kalam mendasarkan kalam ala dhanni atas dhan al manfi yang dinafikan. Wa ilghaul amili dan bermula mengilghakan menonaktifkan. Ilgha itu nonaktif lah namanya. Amil al mutaakhir yang jatuh akhir anil maf'ulain dari kedua maf'ul aqwa. Tuh, aqwa aja ada dalam nahwu. Itu aqwa. Fit adalah fitnah. Kan beda enggak? Enggak tahu kalau air yang lain ya. Yang jelas aqwa ada, mafit ada. Min i'malihi dari amalnya mutaakhir bila khilafin dengan tanpa khilaf. Alasannya lidhafihi karena lemahnya amal bita'khuri dengan i'mal ya kalau bahasa sebelumnya. Bil mutaakhiri dengan amil yang jatuh akhir. Wal mutawassitu dan bermula amil yang menengah-nengahi ayil amilu al mutawassitu itu maksudnya. Jadi mutawassit itu sifat, mausufnya dibuang. Kalau ditakdirkan yaitu al amil gitu loh. Terus apa enggak? Bainal maf'ulain antara dua maf'ul nahu zaidun donantu alimun. Zaidun bermula Zaid, donantu menyangka siapa saya itu alimun bil aksi dengan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya ai fa'imaluhu maka bermula amalnya mutawassit aqwa itu lebih kuat min ilghaihi daripada menganggurkan namanya menganggurkan mutawassit li'annahu karena sungguhnya amil atau mutawassit itu amilun lafziyun amil yang bangsa lafzi bahwa maka bermula amil lafzi aqwa itu lebih kuat minal ibtidai daripada amil ibtida li'annahu karena sungguhnya amil ibtida amilun maknawiyun itu amil maknawi wa hadza ma jazama bihi Ibnu Hisham fi Tawdih wa hadza dan bermula ini pendapat bahwasannya mengamalkan mutawassit itu lebih baik aqwa ma itu keterangan jazama yang mantap bi dengan ma siapa Ibnu Hisham Imam Ibnu Hisham fit Tawdih di dalam kitab At-Tawdih wasyudzur di dalam kitab Asy-Syudzur wa huwa dan bermula ma jazama bi Ibnu Hisham al-asahhu itu pendapat yang paling sahih. Wakila dan dikatakan apa yang kila huma
bermula perlu mubtada khobar maf'ulain fit tawassuti di dalam amal yang menengahi itu sawaun sama wajazama dan mantap bi dengan pendapat ini siapa pengarang kitab Syarhul Qadri wajazama dan mantap siapa pengarang kitab Syarhul Qadri bi dengan ma fi Syarhil Qadri dalam kitab Syarah Al-Qadru wa sahhaha dan mensahihkan pada ini pendapat siapa Al-Muradi Imam Al-Muradi. Sedikit lagi wala yajuzu dan tidak boleh apa ilghaul amili menganggurkan amil al-mutaqaddimi yang mendahului dua maf'ul. Oh, udah ada itu ala maf'ulaihi atas kedua maf'ulnya amil li'anal muqtadi karena li'anal muqtado karena sesungguhnya perkara yang ditetapkan itu lil amali terhadap amal itu idza taqaddama apabila mendahului apa amil karena maka ada apa mutaqaddim aqwa itu lebih kuat minhu daripada amil idza ta'akhkhara apabila jatuh akhir apa amil nakhudonan tu zaid dan qaiman. Nah itu kan enggak usah diartiin lah kan dari kemarin kok udah. Fala yajuzu maka tidak boleh diucapkan apa ayukola diucapkan donan tu zaidun qaimun itu loh. Zaidun qaimun kan berarti enggak amal. Ngerti kan? Itu enggak boleh. Gitu loh. Birafihima dengan membaca angkat kepalanya. Birafihima dengan merofakkan zaitun dan qaimun. Khilafan dengan berbeda pendapat. Lil kufiyina terhadap ulama-ulama Kufah. Udah ntar baru saya tulis lah. Tanggung. Baca aja dulu biar dapat banyak. Wal Akhfasi dan Imam Akhfas fi ijazatil ilgha dalam membolehkan ilgha ma'atakat dumil amili dan serta mendahuluinya amil. Kufiyin dan Imam Akhfas mustadillina hale menjadikan dalil semuanya binahwi qaulis syairi dengan ucapannya penyair kadzaka adabtu hatta sara man saramin khol kadzaka adabtu hatta sara man khalaqa anni ra'aitu malakasimatil adab. Kadzaka yang seperti itu adabtu mengajarkan adab siapa saya hatta soro min khuluki hatta soro sehingga jadi apa adab itu min khuluki termasuk akhlakku pekertiku. Ini sesungguhnya saya ra'aitu itu melihat siapa saya. Nah itu menjadi contoh malakusimatil adabu bermula memiliki tanda baik al-adabu itu adab. Nah itu loh kan harusnya ro'a itu malah kasimati al-adab kan gitu al-adabah itu dibacanya bukan malaka tapi malah malaku rofa kan syair itu dibaca rofa. Ini ro'a itu malah kasimati adabu kan harusnya malaka al-adabah. Nyambung. Ya disimak pokok. Wa qauli Ka'ab bin Zuhair dan seperti ucapan Ka'ab bin Zuhair. Arju wa amulu antadnu'a mawadatuha wa ma'ikhalun ladaina min katan wilu. Arju mengharapkan siapa saya. Wa amulu dan berangan-angan siapa saya. Antadnua pada bahwa mendekat. Antadnua pada bahwa dekat apa mawaddatuha cinta kasihnya perempuan. Wa ma'ikhalun dan tidaklah bermula sangkaan. Nah itu
akhola yukhilu ikhol. Oh. Ladaina di sisi kami minka darimu tanwilun bermula mendapatkan. Wa ujiba dan dijawab apa pendapatnya Kufiyun dan Abbas di anna zalika dengan sunnya dua syair itu ala takdiri dhamir sya'ni atas mentakdirkan dhamir sya'an ba'dal fi'li setelah fi'il wa huwa dan bermula takdiru dhamir sya'an ba'dal fi'li itu al-aqrabu yang paling dekat, al-asahhu yang paling sahih. Kama sebagaimana keterangan oleh yang mengatakan hu pada ini pendapat siapa ad-Damamini, Imam ad-Damamini wa ghairuhu dan lainnya Imam ad-Damamini. Fahuwa maka bermula syair tadi Ra'aitu malakusi mati al-adaba dan syair arju wa amu dan sul tadi itu maf'ul awalun yang pertama. Wal jumlah itu dan bermula jumlahnya lafaz yang sudahnya tadi itu maf'ulun sanin maf'ul yang kedua. Aw ala takdiri lamil ibtida. Nah ini belum dibahas. Mentakdirkan lam ibtida itu sebenarnya pada taklek. Atau atas mentakdirkan lam ibtida al mu'allaqati yang digantungkan anil amali dari amal, maka nanti yang ketiga taklek. Kama sebagaimana pendapat pola yang mengatakan siapa Sibawai Imam Sibawai au minal ilgha'i atau dari ilgha ala kubhin atas pendapat yang buruk. Kama sebagaimana keterangan oleh yang mengatakan pada mas siapa al-Khabisiyu wa Ibnu Malik dan Imam Ibnu Malik. Wa qadiyatu kalamil musannif dan bermula ketetapan ucapan yang musannif itu wujubul i'mali wajibnya amalnya donna wa akhawatuha inda taqaddumil amili apabila mendahuluinya amil wa in taqaddama alal fi'li syai'un kamata wa huwa wara'a wa in taqaddama dan jika mendahului alal fi'li atas fi'il apa syai'un sesuatu kamata seperti lafaz mata wahwa dan bermula ini pendapat itu rakyun pendapat libadihim terhadap sebagian ulama wal jumhuri dan jumhur ulama ala anau atas sesungguhnya kejadian mata takut dama ketika mendahului alal fi'li atas fi'il al mulgo yang ilgo asabik yang telah lalu yang mendahului gitu kan, terlalu maksudnya mendahului alal makmulaini atas dua makmul itu dua maf'ul ma pada sesuatu ya ta'allaqu yang berta'alluq bisanihima dengan keduanya makmulain fal ilgha maka bermula ilgha itu jaizun jaiz wa in kana ad'afu minal i'mal wa in kana dan sekalipun ada apa ilgha ad'afu itu lebih lemah minal i'mali daripada amal. Lihat itu udah tulis papan tulis perhatikan ini ingat ini dihapus yang bener ngapa ngapus ya masih pada kepet begini tuh ini kaitannya donna wa akhawatuha ngapus yang bener ntar dari ini ya ini terbagi 3. Satu ikmal bukan akmal. Oh, ikmalun. Oh. Yang kedua ilgha. Kadang-kadang enggak ilgha tapi ihmal. Ini juga. Nanti yang ketiga ini jangan dihapus. Taklek. Apa itu imal? Ya amal. Donantu. Zaid dan iman dia gitu aja. Nih. Zaid dan nasab kan? Maf'ul pertama. Iman nasab, maf'ul kedua ini donna. Ikmal namanya. Oke.
Paham nih? Nulis tuh jangan dipencet. Yang kedua ilgho. Ilgho itu apa? Batal amal. Enggak amal. Yaitu apabila donna jatuhnya di tengah. Zaidun. Donantu. Qaimun. Nih. Ada yang contoh lain lebih ekstrim lagi. Zaidun qaimun donantu. Loh. Ini duluan, ini belakangan. Nah, ini lebih kuat ilghonya. Kalau ini masih boleh zaidan. Dan tadi udah diulas, semuanya itu adalah jawaz. Ngerti? Jawaz itu boleh, kecuali isimnya. Nih, perbandingannya. Kecuali ini. Ini lain soal. Wa zaidun, ini ada lamnya. Donantu qaimun. Qaiman itu. Qaimun dah. Qaimun lah. Atau dibalik. La zaidun qaimun donantu. Nanti ini bahasanya di sini taklek. Apa itu taklek? Ibtolul amali. Lafdon. Belum dibaca. Wah, mahalah, kan gua hafal. Ini yang gua maksud lu dateng lu. Apa itu taklek? Batal amal lafadznya. Lafadznya enggak amal, tapi mahalnya masih amal. Nih nanti gua kasih contoh sekalian. Donantu. La zaidun qaimun. Ini zaidun tetap rofa, qaimun tetap rofa. Ini mubtada, ini khobar. Tapi jumlahnya lafaz la zaidun qaimun, mahalnya di mahal nasab menjadi maf'ulnya donantu. Itu disebut dengan taklek. Nyambung? Nah, ini yang sulit. Loh gitu loh. Belum dibahas, cuman sekalian buat ini untuk besok, menunggu tulis kalian. Mereka jangan dihapus. Udah pokok masih ngupil dari tadi. Mau lagi ngebor sumur apa? Nah, iya kan? Oke ya. Nah, prinsip dasarnya 3 tadi. Zanna wa akhwatuha itu mempunyai 1 dari 3 hukum ini. Itu maksudnya yang halaman 126 itu wa'lam anna li af'ali hadzal babi salasat ahkamin. Zanna wa akhwatuha mempunyai 3 hukum. Hukum tetap mengikat. Pertama, ikmal. Apabila zanna jatuh duluan, 2 maf'ulnya jatuh belakangan. Zanna wajib amal. Contoh yang pertama itu donantu zaidan qaiman. Yang kedua, ibtol atau ihmal atau ilgho. Ya sama, ini luar. Ini kan ilgho. Ihmal boleh, ilgho boleh. Ibtol juga boleh. Ibtol itu apa? Batal. Maksudnya batal. Zanna wa akhwatuha amalnya batal, yaitu apabila zanna wa akhwatuha ada di tengah-tengah antara mubtada khobar. Ini mubtada zaidun, ya kan? Qaimun khobar, di tengah-tengahnya donantu. Nah ini boleh ilgho atau lebih ekstrim lagi. Ini di sini ya. Nah ini rasanya zaidun mubtada, qaimun khobar, donantu jatuh setelah mubtada khobar. Ini boleh ilgho. Oke, walaupun tadi ada syaratnya. Gitu loh. Kan penambahan tadi. Lah, syarat tadi itulah termasuk penjelasan ini itu enggak ada di dalam jurumiyah. Gitu loh maksudnya. Oke. Oke dah, udah berapa menit?
Ini nggak trouble dari tadi? Enggak. Oke. Soalnya dari sore ngajak berantem wifi-nya. Apa mau gue kelarin sekalian? Wow, tinggal 2 halaman lagi kelar nih. Khataman jilid 1. Ya nggak? Kalau udah khataman jilid 1 ya udah. Ini malam apa nih? Malam Sabtu, malam Minggu libur. Gak tahu besok sore itu. Oh, besok sore ada ngaji ibu-ibu. Sabtu ya, mudah-mudahan bisa ngaji lah. Oh, dibangunin, tidur dulu. Paling Senin, taruhlah 1, 2, 3, 4, 5. Alah, seminggu lagi lah, kelar. Kalau mau digas ya kelar. Emang kan yang namanya ngaji nahu sorok nggak boleh ngebut. Kan harusnya Pak paham. Kalau saya kan gitu. Maka ini tolong diperhatikan. Yang kaitannya taklek itu masalah serius. Oh, nggak segampang yang kita bayangkan. Nanti contoh-contohnya itu banyak pembahasannya taklek itu. Maka sampai contoh yang halaman 128 itu masih pembahasan kaitannya taklek. Gitu loh. Ya pokoknya perlu dipahami lah. Apa bahas dikit. Tapi udah dah. Benar celeng lagi ya. Ayo ada yang nanya, belum saya tutup. Kalau disimpulkan. Jadi, ini kan pendapat 3. Ya kan? Ini pendapat 3 pendapat. Nah, pendapat yang keempat yang tadi sore kita bahas. Wifi-nya kan ngadet tadi. Nah, itu nih. Kembali ke halaman 126. Tuh ya. Tuh yang dalam kurung wa'lam anna li af'ali hadzal babi salasata ahkamin. Itu kan? Tahta subiha bal arba'atun. Bahkan 4 kan gitu. Salah satu al-madhkuratu, yang 3 dibahas nih, yang barusan dibahas. Ya, walaupun kurang 1 yaitu taklek. Ar-rabi'u, ini yang keempat. Baru saya ulas. Kan sekalian udah paham antara ihmal atau ibtal atau ilgha, kemudian taklek. Kan udah paham nih. Nah, sekarang hukum yang keempat. Walaupun yang ketiga pun sebenarnya belum tuntas. Ini maksudnya biar gak kebangetan jauh. Annahu yajuzu fil af'alil qalbiyati al mutasarrifati. Boleh dalam af'al qalbi yang mutasarrif tapi bukan yang jamid. Dan ro'a ini terbagi 3. Cuman yang di sini 2. Ro'a al-hilmiyah, ro'a yang artinya mimpi. Oke? Dan yang kedua ro'a yang maknanya basoriyah. Ro'a yang artinya pandangan mata. Berarti kan ada 1 ro'a yang dibahas, yaitu ro'a al-ilmi. Ro'a itu zaid dan qaiman itu ilmu. Berarti maksudnya af'al qulub, gitu ya. Ayyakuna fa'iluha wa maf'uluha dhamiraini. Berarti kan muttasilaini muttakhidaini. Itu yang tadi sore belum saya jelaskan. Karena percuma saya jelaskan kalau kalian belum kenal yang 3 ini. Paham? Nah, kalau yang seperti itu fa'il dan maf'ulnya boleh berupa dhamir keduanya. Fa'ilnya dhamir, maf'ulnya dhamir. Dhamirnya muttasil keduanya. Udah mutasil keduanya, nyatu keduanya. Maksudnya nyatu keduanya, dhamir fa'il ya menunjukkan mutakalim, dhamir maf'ul yang menunjukkan mutakalim. Bi ayakuna marji'ad dhamir, bi ayakuna marji'ud dhamira ini syai'an wahidan. Contohnya, konkretnya marji' kedua dhamir itu sesuatu yang satu. Seperti itu. Alim tuni muntolikon. Saya tahu diriku pergi.
Itu alim tuni. Fa'ilnya tu kan saya. Maf'ulnya ni kan saya. Dua-duanya berupa dhamir muttasil. Nyambung. Awas. Wa alim tu kamu tolikon. Saya tahu. Kamu tahu, kamu pergi. Alam tuka. Alam taka. Kamu tahu, kamu pergi. Nyambung. Tuh. Termasuk ini wa qoulihi ta'ala innal insana la yatgha ar-ra'a hustaghna. Ra'a melihat siapa insan hu pada insan. Tuh. Ngerti? Awas. Innal insana sesungguhnya insan la yatgha sungguh itu semena-mena siapa insan an pada sesungguhnya kejadian. Nih ulangi. Ro'a melihat siapa insan hu pada insan kan fa'ilnya insan kan huwa berarti domir kan domir apa ghaib hunya pada juga insan ai an ro'a nafsahu. Tuh contoh yang lain wa qauli ta'ala inni aroni asiru khamra yang tadi sudah dibahas surat Yusuf. Ini sesungguhnya saya aro itu melihatnya dalam mimpi. Ini kan berarti ro'a al-khilmiyah. Oke? Aro itu melihat siapa saya dalam mimpi ya. Yang melihat siapa? Yang melihat siapa? Melihat siapa saya? Siapa yang melihat? Ya saya lah, mutakalim bukan? Ni padaku, pada saya. Fa'il dan maf'ulnya mutakalim berupa dhamir muttasil. Muttakhidaini sama, masih sama fa'il dan maf'ulnya satu orang. Sama-sama mutakalim. Kalau mukhatab ya sama-sama mukhatab. Yang berikutnya wa inni aroni ahmilu itu aro melihat. Ini sesungguhnya saya aro melihat siapa saya. Ni pada diriku ahmilu membawa siapa saya fauqa si khubzan. Terusnya apa ayatnya? Takulut toiru minhu. Oh, ini kan dua orang yang dipenjara sama Nabi Yusuf. Yang satu ngimpi, ya kan? Memeras anggur untuk dijadikan khomer. Tadi udah saya jelaskan. Ini asiru khomro. Ini kaitannya majas. Saya memeras anggur, bukan memeras anggur. Anggur mah nggak bisa diperas. Memeras anggur untuk dibikin khomer. Khomer nggak bisa diperas, tapi yang bisa diperas adalah anggur. Oh, kan itu tadi. Nah, terus wa qouli ta'ala ra'aituhum li sajidin. Ra'aitu melihat siapa saya hum pada mereka li padaku. Nah itu ra'aituhum li. Ngerti? Tu dan li. Nyambung. Tuh. Seperti ucapan Siti Aisyah. Ra'aitana ma'a Rasulillah wa malana min ta'amin illal aswadan. Itu tadi saya suruh nyaripin. Cari itu al-aswadan apa tadi? Nggak nemu. Wah, lu mah. Tercari no. Nah, si Kevin ribet. Nah, yang keempat ini itu adalah satu hukum di luar yang tiga ini. Gitu loh. Nyambung. Nah, maka tadi sore saya belum jelaskan. Karena memang ribet sebelum membahas ikmal, ilgha sama taklek. Oh, ini aja belum kelar taklek. Ya besok lah. Itu besok habis ngaji mudah-mudahan keburu dah. Oke, 7:30 ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.